mendiskusikan beberapa hal. Intinya kalau dari sisi visi kita gitu yang ada di kelompok 2 terkait dengan semua mensepakati bahwa dari sisi visi nggak ada masalah gitu, dalam arti semua teman yang ada di kelompok 2 tadi menyatakan ini bukan lagi sekedar wacana gitu, tapi memang sesuatu yang dibutuhkan untuk Indonesia. Kita sepakat Open Gap itu ditujukan untuk perbaikan Indonesia yang lebih baik dalam segala aspek gitu, yang mulai dari ekonomi ke yang lain-lain. Tapi untuk mewujudkan itu ada strategi yang berbeda. Nah, catatan teman-teman tadi, strateginya ini yang harus kita perdalam dan kita advokasi sedemikian rupa, karena ini sesuatu yang menyangkut banyak pihak, banyak ranah gitu, yang tentu menjadi pekerjaan besar bersama semua pihak. Nah, tadi teman-teman dari visi itu mengeksplor ke yang ada di Indonesia sekarang yang banyak terjadi. Open Gap memang harus kita advokasi mulai dari pusat sampai ke daerah, artinya di pemerintah pusat, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke level desa. Tetapi di luar struktur yang vertikal itu juga ada advokasi yang harus dilakukan secara bersamaan di antara kelembagaan negaraan gitu. Karena lembaga negara selama ini teman-teman tadi mengeksplor bahwa Open Gap seringkali disasarkan ke eksekutif dan legislatif gitu ya. Yang menjadi korban selama ini ketika dibongkar oleh teman-teman, yang dibongkar adalah teman-teman DPR saja gitu, DPRD saja, eksekutif gitu, bupati, kepala daerah. Padahal ada ranah-ranah lain yang juga harus jadi sasaran. Kita tadi mendiskusikan, kita masih memberikan rapot merah seperti ke TNI misalkan, ke Polri gitu, ke aparat kejaksaan, aparat hukum terutama, karena muaranya ya selama ini yang disasar adalah eksekutif, legislatif, sementara mereka-mereka yang memproses ini di aparat hukum dan sebagainya seolah-olah tidak tersentuh dengan keterbukaan ini gitu ya. Jadi Open Gap ingin disasar juga ke macam-macam, dan tadi ada catatan dari teman-teman, bahkan parpol ini harus menjadi institusi yang harus dibongkar juga, harus ada keterbukaan di parpol dan penegak hukum terutama. Tadi teman-teman memikir ini target 2 ini, kalau yang lain mungkin secara bersamaan memang sudah banyak digarap gitu. Jadi ada problem itu, jadi ada problem kelembagaan negara, sektor-sektor yang memang harus kita sama-sama hadapi, juga ada problem vertikal. Nah, kemudian teman-teman tadi mencoba mengidentifikasi dari pilar Open Gap yang selama ini mungkin dikembangkan oleh OGI gitu ya. Kita kan punya 4 pilar, partisipasi, transparansi, inovasi, dan didukung oleh IT. Bagi teman-teman di kelompok 2 tadi, ini semua harus berjalan bersamaan, tidak bisa kita mengadvokasi dari sisi partisipasi saja gitu untuk membangun Open Gap gitu, tidak bisa dari transparansi saja, tidak bisa dari inovasi saja, tapi juga harus didukung 4-4-nya ini termasuk oleh IT. Tadi teman-teman banyak mencontohkan di banyak hal, termasuk di partisipasi apa yang sudah dilakukan. Ini mungkin perkembangan terbaik di antara 4 pilar. Partisipasi udah banyak gitu di sini, NGO, CSO, dan lain-lain kita sudah banyak di sini, banyak tumbuh, tetapi kita harus melakukan penguatan karena di sini masih parsial gitu ya, masing-masing bergerak sendiri-sendiri untuk mengini, tapi belum ada semacam jaringan yang memadukan itu. Kemudian juga sektornya di mana, partisipasinya ada di mana gitu. Teman-teman mengidentifikasi dari sisi regulasi, mungkin dari sisi regulasi sudah ada regulasi terkait dengan partisipasi, tapi baru terbatas pada proses perencanaan pembangunan ya lewat Undang-Undang 25/2004 ya, atau 2000 ya kalau nggak salah, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Itu yang mensyaratkan proses perencanaan pembangunan harus melibatkan publik gitu. Nah, tapi teman-teman tadi menganggap baru sebatas itu gitu, dan baru sebatas di sisi perencanaan pembangunan. Ada partisipasi di banyak sektor yang harus kita advokasi, bagaimana pembuatan perda-perda di daerah, bagaimana pembuatan regulasi-regulasi yang lain-lain di banyak sektor juga, itu juga harus diadvokasi. Nah, memang kita sudah banyak yang melakukan gitu, artinya di sektor lingkungan, di sektor hukum, di sektor kehutanan, itu ada teman-teman kita yang mengadvokasi regulasi-regulasi di sana. Tetapi ini masih sporadis gitu ya, masih belum terjaringan lah, terorganisir, sehingga ini menjadi gerakan bersama. Itu catatan teman-teman. Kemudian
ketika ada regulasi pun yang sudah terbentuk di masing-masing pilar ini, itu implementasinya sejauh mana? Tadi Bang Charles mengatakan kita ini dari sisi regulasi ini udah euforia udah banyak lah gitu, dan kita sepakat gitu, regulasinya udah bagus-bagus gitu. Tapi implementasinya gimana ke bawah gitu? Kita contohkan tadi misalkan undang-undang KIP sendiri lah di bidang transparansi ya, yang sudah ada regulasinya. Di KIP itu di undang-undang keterbukaan informasi itu informasinya udah oke ya gitu, apa yang harus dibuka dan tidak boleh gitu. Tetapi itu ketika praktek di lapangan, kita seolah-olah ada sesuatu yang ternyata bisa diakali juga di sana. Kita contohkan misalkan komisi informasi itu, komisi informasi daerah itu bisa dibentuk sampai kabupaten ya. Di provinsi mungkin sudah banyak yang dibentuk. Nah, ketika ada komisi informasi yang dibentuk di kabupaten itu kan dibolehkan gitu ya, diperbolehkan sesuai dengan kondisi. Nah, di beberapa tempat ini dipandang sebagai prestasi, wah sampai kabupaten aja bisa bikin gitu kan. Nah, tapi di